everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Hello everyone, with me, Fikri Fadila. I'm sophomore. I'm from Education of Economic, Faculty of Economic, State University of Jakarta. Today, we will talk about self-development, and we have special guest, Kak Afidah Nur Aslamah. Oke, boleh nih Kak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, thank you, Fikri. Hello, everyone. My name is Afidah Nur Aslamah. I am an alumni of Economic Education from State University of Jakarta, and now I'm continue my master degree in University of Indonesia. Well, it's enough about me. Oke, karena tadi kita udah perkenalan nih, kayaknya kita mau lanjut nanya kesibukan Kak Afidah. Nih sekarang lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu? Iya, Fikri. Jadi kesibukan so far sih sekarang memang lagi ngelakuin dua hal, kerja sambil kuliah gitu. Yang pertama saya kerja di Universitas Indonesia, tepatnya di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, dan juga di universitas yang sama saya sedang melanjutkan studi S2 di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Oke, berarti emang Kak Afidah ini emang udah lanjut dari S1-nya di UNJ, lanjut ke UI nih Kak? Iya, betul kayak gitu. Kalau Kak Afidah sendiri ini sebenarnya kalau kita membahas mengenai self development ya Kak. Yeah. Nah, kalau Kak Afidah itu gimana sih Kak pandangan tentang self development itu? Apakah penting nih untuk kita anak muda membahas mengenai self development? Itu menurut Kak Afidah tuh gimana tuh Kak? Okay, that's interesting question ya. Kalau ngomongin self development, kalau ditanya penting atau enggak, tentu penting ya. Kenapa penting? Karena kalau kita bedah secara kata per kata dari self development itu artinya self adalah diri, development dan artinya adalah pengembangan. Namanya hidup, kita nggak mungkin stuck di jalan yang flat gitu aja. Kita ada ups and down, dan untuk melalui ups and down itu kita butuh banget apa itu self development. Jadi sesuatu yang harus basically dipegang gitu ya sama anak muda gitu. Dan self development tuh banyak banget ya macamnya gitu kan, entah self development dalam bidang karakter atau mungkin dalam bidang skill, soft skill, hard skill yang nantinya pasti akan dibutuhkan gitu kalau menempuh kehidupan kuliah, bahkan nanti juga setelah lulus gitu sih kurang lebih. Oke, karena kan self development ini kalau menurut Kak Afidah nih teman-teman, jadi self development itu penting tuh buat kita semua, apalagi kita ya sebagai mahasiswa atau kita nih nanti yang misalkan teman-teman di rumah nih yang kemarin baru keterima di UNJ nih Kak, kan pengumuman SNMPTN atau SNBP ya namanya sekarang itu kan udah berubah. Nah itu kan kayak mahasiswa baru tuh, kayak masih ngulik-ngulik jati dirinya di mana tuh Kak. Jadi menurut Kak Afidah ini emang sangat penting ya Kak ya sebenarnya. Betul, sepenting itu, apalagi buat maba ya yang istilahnya baru mau memulai karir pendidikan gitu ya, bisa dibilang di UNJ masih ngeraba-raba medan baru. Kalau sejak mahasiswa baru nggak membekali diri sama apa yang namanya self development, khawatir mudah terombang-ambing dan nggak tahu nih ke depan kuliah tuh mau ngapain aja gitu. Oke, betul banget nih teman-teman. Jadi self development itu kayak misalkan teman-teman nih mau mengarah kemana sih ke depannya di perkuliahan ini? Kayak misalkan teman-teman mau jadi apa di kuliah ini, kalau teman-teman mau achieve apa nih sesuatu di kuliah ini, itu self development itu penting banget nih teman-teman buat teman-teman pelajari. Gitu ya Kak Afidah ya? Betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Afidah. Sebenarnya kalau misalkan self development itu kan adalah kayak kebiasaan-kebiasaan kita kan. Kebiasaan-kebiasaan kita, good habit kita yang emang kita terusin tuh Kak. Betul. Nah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa aja sih Kak yang sebenarnya bisa untuk membuat kita lebih baik Kak? Iya. Oke, jadi sebelum akhirnya kita masuk ke fase si self development ataupun menjalani, betul tadi kata Fikri bahwa itu adalah sesuatu yang dibangun dari good habits. Kebiasaan otomatis, yang namanya kebiasaan itu nggak cukup dilakukan sekali dua kali atau cuma seminggu dua minggu, tapi it's a long life process kayak gitu. Dan maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau yang namanya manusia, kita anak muda, mereka ini adalah sosok-sosok lifelong learner gitu, pembelajar sejati, pembelajar terus menerus gitu yang nggak ada expirednya.
Nah, kalau ditanya tentang kebiasaan-kebiasaan apa sih yang akhirnya bisa mengimprove diri kita supaya kita itu terus berprogres, terus mengalami self development itu. Mungkin kalau boleh sharing gitu ya dari pengalaman pribadi aja gitu. Mungkin nanti Fikri juga boleh share nih, pandangannya gitu ya. Yang pertama kalau dari aku pribadi, kebiasaan untuk memulai hari dengan good mood gitu ya, mengawali hari segala sesuatunya itu dengan perasaan yang baik. Nah, indikator perasaan yang baik adalah perasaan bersyukur. Gitu. Kalau kita udah menghadirkan rasa syukur kita untuk memulai suatu hari, insya Allah sampai akhir kita tidur tuh baik-baik aja gitu. Nah, habis itu kita juga mengimplementasikan rasa syukur itu dengan jadi orang yang well organized dan well planned. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya pribadi buat to do list gitu, buat to do list setiap hari. Schedule kita dari mulai bangun sampai tidur itu mau ngapain aja. Supaya kita pas sampai tempat, sampai lokasi ataupun kuliah gitu kan, masuk kelas, kita nggak bingung nih mau ngapain aja ya. Nah, apa kita mau milih fokus untuk pelajaran atau mau disambi ngobrol dan lain sebagainya. Itu yang pertama tadi, buat to do list, schedule dari pagi sampai akhir supaya kita lebih well organized dan well planned. Kemudian ya tadi setelah kita mengawali hari dengan perasaan syukur dan lain sebagainya gitu ya, bisa charge diri juga nih. Mungkin setiap orang masing-masing beda ya. Ada yang pagi-pagi tuh jogging dulu, olahraga dulu, atau mengisi asupan istilahnya ruhiyah gitu ya, supaya hati kita tuh nggak kosong-kosong banget gitu ketika menjalani hari gitu. Dan satu lagi mungkin buat awalan kebiasaan yang membentuk atau membangun self development itu dari saya pribadi adalah meminimalisir prokrastinasi atau penundaan gitu ya. Kita ya udah bukan rahasia umum, mahasiswa tuh kalau submit tugas itu selalu the power of kepepet gitu kan. Deadliners parah, dan itu masih terjadi kadang-kadang gitu sama saya. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah kalau emang mau self development, challenge ourselves, we have to commit to ourselves bahwa procrastination is not our habit. Penundaan itu bukan habitnya anak muda gitu. Kita muda, energi kita full kalau dipakai untuk nunda-nunda, bersantai-santai dengan HP kita, gadget kita, yang ada potensi-potensi kebaikan, potensi-potensi pengembangan diri itu akan kependem kayak gitu. Karena yang namanya penundaan itulah waktu luang itu justru mematikan. Itu sih mungkin buat awalnya. Oke, benar banget dari jawaban Kak Fidah. Kayak misalkan prokrastinasi ya, kayak penundaan itu sebenarnya emang nggak baik kita dilakukan gitu kan. Kalau memang kita punya waktu luang nih teman-teman, kalau misalkan emang ada tugas, misalkan tugasnya deadline-nya masih lama. Ya kalau misalkan kalian nggak ngapa-ngapain, kalian belum ada kegiatan yang bermanfaat lainnya, kalian bisa tuh ngerjain tugasnya terlebih dahulu. Nah baru setelah itu teman-teman bisa nih untuk ngelakuin yang teman-teman inginkan gitu, hal yang teman-teman sukai gitu ya kayak. Betul banget Fikri. Oke, nah pertanyaan selanjutnya kayak, karena kan tadi ada kebiasaan-kebiasaan yang baiknya kayak, nah kan pasti kan kita punya kebiasaan-kebiasaan buruknya tuh Kak. Betul. Nah kan pasti kita mau memulai good habit, itu kan dari yang bad habit kita mau ngilangin kan pasti ada rintangannya tuh kayak. Nah itu gimana Kak? Cara ngatasin rintangannya itu gimana Kak? Oke, ini semakin menarik pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menyeimbangkan good habit gitu kan, maksudnya ketika kita memulai habit baru, nah gimana nih untuk membuang habit lama yang kita asumsikan itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang mempengaruhi proses self development kita. Oke, paling kalau dari saya pasti yang pertama adalah komitmen. Gitu. Tadi saya sempat singgung gitu kan, saya sempat mention bahwa we have to commit to ourselves gitu. Hidup ini kita yang jalanin sendiri gitu kan, badan-badan kita, jiwa-jiwa kita. Kalau kita nggak komit untuk mau berkembang untuk self development tadi, kita akan mudah ke distract gitu kan sama bad habit tadi, termasuk prokrastinasi. Nah selain komit aja harus ada tolak indikator yang strict gitu supaya kita lebih disiplin gitu kan. Mungkin kalau di kampus kita terlambat datang ke kelas ada hukuman, dosen tuh nggak bolehin masuk atau mungkin nilai kita berkurang. Nah hal-hal yang kayak gitu itu bisa dijadikan praktek ya untuk kita implementasikan di hidup kita. Sesimpel kalau misalnya saya
melakukan suatu aktivitas gitu nggak sesuai schedule atau misalnya ada penundaan kelamaan sosmed gitu, mungkin saya akan menerapkan batasan saya pakai sosmed gitu untuk hal-hal yang sifatnya hiburan gitu. Jadi setiap saya melakukan sesuatu yang di luar dari plan harus ada konsekuensi yang saya jalanin kayak gitu. Tapi itu mungkin kayak agak ekstrim ya, tapi gini aja simple ya, pelan-pelan teman-teman list aja dulu bad habit yang pengen kalian ilangin tuh apa, yang pengen ditinggalin. Misal pengen ngurangin mabar kelamaan gitu kan, atau pengen ngurangin drakoran gitu. Nah di list silahkan di breakdown, teman-teman yang tahu banget kan, nggak mungkin orang lain tahu kan biasanya kita, ataupun kalau tahu nggak akan sedetail kita. Nah dari situ diukur setiap harinya. Kalau hari ini misalnya udah kelamaan mabarnya, berarti besok harus ada pengurangan secara spesifik gitu kan, ngurangin waktu. Oh kayak tadi gue main sampai 2 jam, 3 jam, hari ini kayaknya cukup sejam deh. Jadi nggak bener-bener langsung mendelete bad habits ataupun aktivitas-aktivitas yang mengurangi si self development itu. Gitu sih paling caranya. Keren banget nih Kak Fida jawabannya. Oke, karena tadi udah semua nih Kak pertanyaannya udah kita bahas. Boleh nih Kak Fida kasih closing statement nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk menutup Potnomic hari ini, aku mau menyampaikan closing statement. Ada sebuah kutipan menarik dari Jim Rohn. Dia bilang bahwa motivation is what gets you started, habit is what keeps you going. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih selalu berproses dalam self development-nya, bangunlah suatu habit menjadi sesuatu yang kemudian nanti akan membuahkan hasil yang manis di akhir. Tetap konsisten dan jangan patah semangat. Oke, keren banget Kak. Oke, mungkin cukup sekian nih Kak pertemuan kita, sesi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan buat Kak Fida, boleh nih Kak untuk nge-share IG-nya nih Kak. Oke, buat teman-teman mungkin yang masih pengen tanya dan discuss lebih lanjut, boleh silahkan langsung direct message ke akun Instagram aku di @afidahnura. Oke, jangan lupa tuh teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan langsung aja di follow sama di DM ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih Kak Afida udah nyempetin waktunya pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang telah menyaksikan Potnomic. Jadi kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan dari kita nih ada salah-salah kata yang menyinggung teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.